Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah kemarin ada yang WM tuh katanya, Bun hari ini libur ya. Kemarin itu libur ya teman-teman karena riweuh banget, dan untuk keadaannya itu saya nggak bisa jelaskan ya teman-teman, saking riweuhnya. Alhasil saya tuh belum bisa pegang HP teman-teman, jadi nggak bisa ngedit. Ini pun ngeditnya kemarin tuh habis buka ya, atau habis isya teman-teman, jadi nyempetin dulu untuk ngedit, dan di dubbingnya itu pagi hari. Nah barusan pagi-pagi ya teman-teman, itu tuh saya ngeliat dulu Pak suami yang lagi nanem terong ya teman-teman. Alhamdulillah lah sekarang mah ditambahin ya sama Pak suami tanamannya di depan rumah, karena alhamdulillah juga untuk nge-make over dapurnya saya itu udah selesai, dan tinggal ruangan tamu depan. Dan udah banyak banget nih teman-teman yang nanyain kapan Bun di make overnya. Udah ada catnya tapi belum di make over. Itu tuh belum sempat ya teman-teman, jadi insya Allah kalau ada waktu nanti langsung digercap untuk ngecat ruang depannya. Oke teman-teman, di sini saya itu mau beraktivitas di dapur seperti biasa. Kalau sore ini sih belum, tapi habis duhur ya, ini tuh sekitaran jam 2an teman-teman. Saya tuh gercep untuk ke dapur buat bikin takjil gitu ya, untuk berbuka juga. Maksud saya masak-masak untuk berbuka ya teman-teman. Nah untuk beberapa hari ini saya tuh sering share untuk kegiatan di dapur seperti masak-masak seperti ini, karena kalau bulan Ramadan itu agak sering ya untuk masak-masak seperti ini. Bukan agak sering lagi, tapi setiap hari gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sebagian teman-teman ada yang bosen nih ngeliat saya itu di dapur terus gitu ya, masak-masak, bikin ini bikin itu. Jadi sayang banget sih kalau nggak di up ya teman-teman, karena jarang banget lah bikin takjil atau kreasi masakan, walaupun masakannya itu sangat sederhana ya teman-teman. Jadi di sini untuk di bulan Ramadan seringnya itu saya up untuk masak-masak di dapur aja, bikin untuk berbuka ya. Nah kemarin juga ada teman-teman nih yang tanya, katanya Bun kalau di dapur itu tuh jam berapa gitu ya aktivitasnya. Nah kalau di dapur aktivitasnya itu pokoknya habis duhur langsung gercep untuk ke dapur biar cepat selesai gitu ya teman-teman. Karena kan kalau punya dede bayi itu tuh agak susah ya untuk ngegercepnya. Jadi selagi ada kesempatan itu langsung aja ke dapur untuk beraktivitas seperti masak-masak seperti ini gitu kan. Karena kalau bulan puasa itu tuh yang dibikin agak banyak ya teman-teman ya, walaupun cuma sedikit-sedikit. Ya setidaknya ada gitu ya teman-teman. Karena apalagi anak-anak mah suka ya dengan yang manis-manis gitu, seperti rujak ini atau es campur ya. Kemarin juga ada teman-teman nih yang komen, Bun kenapa kok Bunda mah gitu ya es campur teh dibilang rujak, katanya apa di situ tuh namanya rujak. Iya Bunda, di sini tuh seringnya itu namanya tuh rujak ya. Kalau es campur itu tuh ada buahnya gitu ya, ada yang namanya tuh rotinya gitu. Nah kayak gitulah ya. Mungkin kalau bikin es campur seperti itu. Jadi mohon maaf ya apabila salah penyebutan. Tapi tujuannya sama gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya mau masak-masak teman-teman. Ini tuh yang dipasak yaitu ikan asin dulu ya. Karena pengen banget sekarang tuh ikan asin, Masya Allah udah kangen banget rasanya. Kalau bulan puasa itu tuh agak jarang ya kalau makan ikan asin. Kayak yang seringnya itu sayur-sayuran gitu ya teman-teman. Nah itu tuh anak-anak pada pengen bikin seblak sih katanya, tapi nggak ada cekernya ya. Kalau kerupuk nama ada, karena di kemarin itu beli dari grosir. Oh iya Masya Allah tabarakallah, kelupaan. Kemudian juga ada Bunda tuh yang komen, katanya Bun nungguin video unboxing belanjaan dari grosirnya. Masya Allah, itu tuh belum saya unboxing ya teman-teman, mohon maaf karena masih ada stoknya di lemari gitu. Jadi mau ngabisin dulu itu ya. Insya Allah nanti setelah riwahnya selesai, insya Allah saya unboxing segera gitu ya, karena saya juga tahu pasti teman-teman itu pada nungguin untuk unboxing dari grosirnya. Karena kemarin juga ada bunda-bunda nih yang nge-WA gitu ya, katanya Bun kalau unboxing belanjaan dari grosir itu jangan lupa gitu ya untuk nyebutin harganya. Itu tuh benar-benar Masya Allah banget, saya terharu banget gitu ya, teman-teman itu pada excited banget untuk nungguin video saya. Oke lanjut dulu nih ke cerita videonya. Nah di sini untuk bikin sambalnya itu tuh saya blender ya teman-teman biar lebih cepet, tapi ngeblendernya itu nggak lama-lama, sebentar aja gitu biar hasilnya itu kayak kasar gitu ya teman-teman, kayak abis diulek. Nah di sini untuk campurannya saya pakai kemangi karena kangen banget dengan sambal kemangi yang segar banget ya teman-teman. Dan kemarin juga pernah ya bikin untuk sambal daun jeruk ya. Dan sekarang sambal kemangi.
Nah, di sini untuk kemanginya saya banyakin aja, biar apa? Biar kemanginya itu kerasa ya. Pokoknya kalau bulan puasa seperti ini enaknya kalau berbuka mah sambal-sambelan pokoknya ya. Nah, untuk sambil nunggu sambal mateng, di sini saya mau cemplungin nih untuk agar-agar, kolang-kaling, dan juga ada apa nih, sagu mutiara ya teman-teman. Dan di sini saya tambahin airnya sedikit karena kurang, dan untuk air namah pakai air matang aja ya yang udah direbus. Oke, di sini saya lanjut lagi untuk ngelanjutin nih teman-teman untuk bikin sambalnya karena belum mateng. Nah, jangan salfok sama cucian piring saya yang belum dicuci ya teman-teman, karena nanti aja sambil beberes gitu ya sekalian, biar nantinya itu nggak kerja lagi. Oke, di sini untuk sambal kemanginya udah mateng, dilanjut lagi untuk numis perbawangan nih, ada bawang merah, bawang putih gitu ya, dan juga tomat ya teman-teman, dan juga ada bawang daun kalau nggak salah mah ya. Ini tuh kelupaan lagi karena video kemarin teman-teman. Dan tadi tuh saya udah nyeplok telur ya. Untuk telurnya itu tuh saya ceplok 8 biji, jadi nantinya itu takut anak-anak maunya itu lagi-lagi gitu ya. Jadi kalau dibatas 4 biji aja itu tuh kasihan anak-anak dan juga pak suami kalau mau makan nambah lagi gitu. Setidaknya kalau dilebihin itu tuh kan kalau anak-anak dan pak suami mau makan nambah lagi itu tuh nggak kagok ya teman-teman. Dan di sini untuk masak-masaknya nggak dibanyak-banyakin kayak biasanya ya, karena takutnya nanti mubazir teman-teman, karena yang pastinya itu kalau bulan puasa seperti ini nggak bakalan habis ya. Nah, seperti untuk stok ayam nih, misalnya ayam itu tuh saya hitung teman-teman, biasanya itu tuh anak-anak satu kali makan itu habis berapa biji. Kalau anak-anak biasanya tuh kalau ayam seperti sayap ya teman-teman itu tuh habis 2 bijian. Jadi saya goreng itu 8 aja, secukupnya aja, jadi langsung habis gitu teman-teman. Jadi besoknya itu bisa ganti lagi, karena kalau tersisa itu tuh mubazir, nggak bakalan kemakan gitu ya. Nah, seperti telur ini bukannya berhemat atau gimana gitu ya, tapi di sini tuh secukupnya aja. Nah, anak-anak pasti makannya itu lebih dari 1 teman-teman, karena mungkin kalau berbuka atau sahur anak-anak kalau makan telur itu paling seneng ya, maka dari itu saya lebihin, jadi batasnya itu 2 aja, insya Allah cukup ya teman-teman. Nah, di sini lanjut lagi, saya tuh mau goreng bakwan teman-teman, karena banyak kol ya dikasih sama ibu mertua. Jadi di sini tuh pak suami request nih, katanya mah bikin ini dong, katanya bikin apa, bakwan kol, karena kolnya itu kan lumayan banyak. Nah, di sini untuk kolnya saya tambahin jagung aja ya teman-teman, biar ada temennya gitu. Tadinya itu kata pak suami ya udah nggak apa-apa, pakai kol aja doang gitu ya. Tapi asal gimana gitu ya teman-teman, bikin bakwan cuman sayurannya itu cuma 1 aja gitu, nggak ada temennya. Jadi saya beli jagung aja 1 dari Kang Sayur ya teman-teman, karena kemarin pas ke pasar itu tuh saya nggak nyetok jagung karena takutnya nanti nggak kepake, padahal mah pasti kepake, tapi kepakainya itu jarang ya. Nah, di sini lanjut seperti biasa, kalau pekerjaan itu tuh harus disambi-sambi sambil nunggu gorengan bakwan mateng. Itu tuh saya sedikit-sedikit mau nyicil-nyicil untuk cuci perabotan ya teman-teman. Dan kemarin juga ada pertanyaan nih dari teman-teman yang katanya, Bun, umur mamahnya berapa? Itu tuh kemarin saya langsung tanya ke mamah karena nggak hafal, takutnya salah, kelupaan ya teman-teman. Itu tuh umur mama udah 50 lebih, dan katanya mamah itu kelihatan muda. Alhamdulillah ya teman-teman, beliau itu orangnya kayak bebas gitu lah ya, malahan orangnya kayak ketawa-ketawa terus kalau ngobrol gitu ya teman-teman, jadi nyenengin lah ya. Oh iya, dan kemarin kan saya up pas video di jamban tetangga itu tuh ya, di kebun orang itu tuh, alhamdulillah ramai banget yang komennya, dan itu belum saya balas, mohon maaf teman-teman karena belum sempat ya. Bukannya sombong sok sibuk, bukan, tapi bener-bener di rumah itu lagi sibuk teman-teman. Masya Allah, sampai kemarin juga nggak up. Kalau salah saya mah langsung saya gercep untuk ngebalas ya, karena kasihan teman-teman udah capek-capek komen tapi gak dibales gitu. Dan insya Allah nanti saya balas ya teman-teman. Dan hari ini pun saya mau bepergian karena habis dubbing ini bener-bener gercep mau bepergian. Itu tuh mau nyari baju dulu si kakak Fikri ya teman-teman ya, karena kemarin itu beli baju terus kebesaran, alhasil sekarang ditukar lagi ya. Walaupun capek ya teman-teman, tapi harus maksain karena kasihan si kakak Fikri gitu ya kalau bajunya kebesaran. Oh ya, dan kemarin juga ada yang komen nih sampai katanya jamban di Jakarta mah itu tuh buat pup ya zaman dulu, katanya. Iya, di sini juga sama. Kalau yang punya madan itu tuh yang punya kebun sengaja biar apa, kalau ke kebun itu nggak jauh
untuk berwudu gitu ya, untuk mandi dan untuk yang lainnya. Karena kan bikin jamban di situ juga mungkin untuk beliau sendiri gitu ya, karena kan yang punya kebun juga agak jauh dari rumah, karena kan kalau pulang pergi mungkin beliau capek ya teman-teman. Nah kemarin itu ngalabring ya, atau banyak kan gitu yang ikutan ke jambannya, Masya Allah lah pokoknya. Dan sekarang alhamdulillah untuk airnya itu udah ngalir teman-teman, karena pak suami bapak itu tuh udah pada ngebenerin, dan juga para tetangga lah yang pokoknya pakai air sumur mata airnya itu ikut ngebenerin, dan ternyata itu tuh paralonnya pecah ya teman-teman dan harus diganti. Nah kalau air mengalir seperti ini Masya Allah kayak kehidupan itu hidup gitu ya, karena kalau nggak ada air kayaknya sunyi banget gitu. Dan kalau mau masak-masak, mau bebersih benar-benar agak susah, bukan agak susah lagi, susah, benar-benar susah. Jadi saya berdoa sama Allah semoga dikaruniakan rezeki yang berlimpah, karena rezeki itu bukan hanya uang ya teman-teman, tapi kesehatan. Nah air seperti ini, anak-anak yang baik, pak suami yang baik, itu tuh sebuah rezeki ya teman-teman. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mengijabah doa kita semua, dan kita semua itu dijauhkan dari mara bahaya gitu ya, dari ujian-ujian yang benar-benar berat gitu teman-teman, dan yang pastinya dari segala penyakit, dan juga dari yang pokoknya yang jelek-jelek lah ya teman-teman, dijauhin lah. Amin amin Allahumma amin. Oke, di sini untuk bakwannya alhamdulillah udah selesai gitu ya, hampir selesai maksudnya. Dan saya sambil aja dengan cuci perabotan, alhamdulillah selesai juga, Masya Allah. Pokoknya kalau ibu-ibu mah harus seperti ini ya teman-teman ya, biar nantinya itu pas habis masak itu tuh nggak banyak pekerjaan. Nah ini si kakak Ridwan nanya, ini mama lagi masak apa katanya untuk buka sekarang. Saya bilang bikin bakwan aja gitu ya, dan yang lainnya pokoknya nanti kalau buka insya Allah lah ya enak pokoknya ya, walaupun makanan itu sangat sederhana. Nah di sini juga ada komenan dari teman-teman yang katanya, Bun udah lama nggak lihat video Mama Wina, sekarang alhamdulillah dapurnya itu udah cantik ya katanya. Alhamdulillah, amin Allahumma amin gitu ya, dapurnya semakin cantik ya, alhamdulillah. Benar-benar saya itu juga puas karena udah ngerjain ini tuh 6 hari ya teman-teman, dan itu benar-benar bikin lelah. Tapi di sini tuh saya semangat karena apa? Karena perjuangan saya tuh nggak sia-sia gitu ya, dengan berjibaku dedek bayi, dengan pekerjaan rumah ya, walaupun nge-make overnya itu nggak langsung selesai teman-teman, benar-benar berproses ya, karena nge-make overnya itu sendirian aja. Nah di sini untuk bakwannya saya simpen dulu nih di baskom ini ya, karena nanti saya mau kasih nih si mama sedikit ya. Pokoknya dibagi 2 aja lah ya, karena kasihan takutnya nanti mama mau gitu ya teman-teman. Karena di sini mah agak susah ya, tukang gorengan teh nggak ada yang jual, palingan ada yang keliling nanti pun sore. Oke, alhamdulillah untuk menu sederhana berbuka puasa hari ini sudah selesai. Nah tadi tuh ada sayur ceplok telur ya teman-teman, itu tuh nanti buat sahur aja. Dan di sini ada goreng bakwan, ada lalapan terong, ada sambal goreng, ada ikan asin juga, ada ayam juga ya teman-teman. Dan ini ada es campur juga, Masya Allah tabarakallah. Walaupun masakannya sangat sederhana, di sini tuh saya sangat bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah memberikan rezeki yang begitu berlimpah kepada saya dan juga keluarga saya. Nah teman-teman, terima kasih banyak atas support dari teman-teman semuanya, karena teman-teman itu nggak pernah bosan untuk support saya, Masya Allah, nggak pernah bosan juga untuk mendoakan saya, dan benar-benar saya itu sangat berterima kasih banyak gitu ya. Semoga kebaikan teman-teman semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribu-ribu kebaikan. Oke, selesai masak. Di sini tuh saya nggak simpen di tudung saji susu, di sini aja, nanti juga bakal diakutin ke ruang TV ya teman-teman, karena untuk berbuka. Dan di sini saya aduk-aduk dulu untuk nasinya biar bagus ya teman-teman, karena kalau nggak diaduk-aduk itu tuh nasinya kayak keras gitu teman-teman, kayak batu mentegeg lah ya kalau bahasa Sunda mah seperti itu. Jadi biar bagus, biar enak, diaduk-aduk dulu seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.